pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengkajian keperawatan jiwa. Oke. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pengkajian keperawatan jiwa ini itu berbeda dengan pengkajian yang lainnya. Apa yang membedakannya? Di pengkajian jiwa itu ada yang namanya pengkajian status mental ya. Pengkajian status mental itu bisa diartikan bahwa menilai bagaimana seseorang itu mengalami masalah pada kejiwaannya. Oke, teman-teman, saya langsung saja karena untuk pemeriksaan fisik saya rasa ini udah sering dijelaskan di yang lainnya. Jadi kita nggak usah mengutak-atik tentang PEMPIS ya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengkajian psikososial pada pasien dengan gangguan jiwa. Yang pertama, itu ada pengkajian genogram. Kenapa ada pengkajian genogram? Karena pengkajian genogram ini penting ya. Penting bagi penyakit yang memiliki keturunan. Karena kita akan melihat di mana silsilah keturunan ini. Oke, yang kedua yaitu pengkajian konsep diri. Pada pengkajian konsep diri, ini ada beberapa item. Yang pertama, itu adalah gambaran diri. Gambaran diri kita kaji itu meliputi bentuk dan fungsi tubuh. Kemudian di identitas diri, kita mengkaji jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan sampai kepada status maritalnya. Kemudian peran ya. Nah, di peran kita kaji pasien ini sudah menikah atau belum. Bisa nggak dia menjalani perannya? Oke. Nah, ideal diri. Ideal diri itu adalah harapan dan keinginan ya. Jadi tanyakan saja kepada pasien apa harapan bapak atau ibu setelah keluar dari sini. Ya, kemudian harga diri itu kehilangan yang signifikan atau kejadian mendadak ataupun traumatis. Ya. Nah, kemudian ada pengkajian spiritual. Di pengkajian spiritual ini kita kaji apakah agamanya. Kemudian seberapa sering pasien ini melakukan kegiatan ibadah. Ya. Jika tidak, mengapa alasan tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya pengkajian sosial. Di pengkajian sosial, di sini kita tanyakan, siapakah orang terdekat yang ada di rumah Anda? Ini penting sekali, teman-teman. Kemudian, apakah ada kegiatan ya yang dilakukan oleh pasien tersebut? Jika tidak, ini akan mengarah pada gangguan isolasi sosial ataupun mengurung diri ya. Jika dia mau mengikuti tapi alasannya malu, ini kita bisa ambil dia diagnosanya harga diri rendah. Kemudian jika tidak bisa bicara, ini yang dinamakan isolasi sosial. Oke. Nah, itu untuk pengkajian pendahuluan ya. Nah, sekarang kita masuk pada pengkajian status mental. Yang pertama itu ada penampilan. Kita lihat penampilan pasien itu seperti apa. Apakah rambutnya kotor, badannya bau, kemudian kukunya panjang, atau pasien seperti apa? Yang ini kita kaji. Ini nggak perlu ditanya ke pasien. Kita lihat saja sekilas pandang pasien itu bisa kita diagnosis ya. Yang kedua itu adalah pembicaraan. Kita lihat tempo pembicaraannya, ini dia nadanya keras, lemah, atau sedang. Kemudian pembicaraan klien apakah sulit dimengerti atau tidak ya. Kemudian interpretasinya, jika diagnosa ISOS itu bicaranya pelan, kemudian jawabannya pendek. Nah, kalau dia HDR, bicaranya pelan, kemudian lambat. Halusinasi dan waham itu bicaranya sangat keras, nadanya tinggi, ya.
Kemudian kadang-kadang sulit dimengerti saking dia itu cepatnya dan kerasnya. Kemudian ada aktivitas motorik. Aktivitas motorik itu bisa kita lihat dari lesu, tegang, atau gelisah pasiennya. Kemudian agitasi. Agitasi ini adalah gerakan motorik yang menunjukkan kegelisahan. Kemudian ada juga yang namanya tik ya. Tik itu gerakan kecil pada otot muka. Sebenarnya saya kalau misalkan langsung ngajar itu ada videonya, cuman karena nggak bisa diputar di sini, di Zoom pun nggak bisa, jadi kita maklumin saja ya. Kemudian grimacing. Grimacing itu gerakan otot muka yang berubah-ubah, dia seperti apa saya gambarkan gitulah. Kemudian ada tremor. Tremor itu biasanya gini ya. Konvulsif itu gerakan yang diulang-ulang ya. Ini yang harus teman-teman pahami ya. Nah teman-teman, kemudian ada juga item afek. Afek ini adalah menggambarkan perubahan ya, mood muka ya yang berubah-ubah, ataupun kita bisa lihat dia dari afek itu ya. Nah afek ini dikategorikan ada 3. Ada afek labil, yaitu irama perasaan yang cepat, tiba-tiba dia tidak berhubungan dengan stimulus internal, jadi berubah-ubah dengan cepat. Kemudian afek datar. Datar ini adalah penurunan atau ketiadaan respon terhadap lingkungan. Datar itu dia tidak berespon sama sekali. Mau kita kasih rangsangan seperti apapun dia nggak akan mampu. Tumpul. Afek tumpul. Afek tumpul ini yaitu penurunan serius kemampuan ekspresi emosi, tatapan mata kosong, irama suara monoton, bentuk stimulasi untuk berespon. Halusinasi, waham, RPK itu afeknya labil kebanyakannya. Sedangkan HDR, RBD itu datar, isolasi sosial itu tumpul. Ya. Kemudian alam perasaan teman-teman. Ya. Alam perasaan ini berhubungan dengan sedih, takut, frustasi, putus asa, senang, dan gembira. Kemudian ada B aja, biasa aja. Ya. Nah, kemudian kita kaji interaksi selama wawancara. Apakah dia defense, cukup kooperatif, tidak kooperatif, kontak matanya seperti apa, apakah menatap kita atau enggak, kemudian menundukkan kepala atau enggak, kemudian tersinggung atau enggak. Ya, ini harus kita ini kan. Persepsi itu ini biasanya untuk pasien dengan halusinasi. Kita kaji isi halusinasinya apa, kemudian ketika halusinasi datang itu dia ngapain gitu ya. Kemudian seberapa sering halusinasinya datang dan suara itu datang. Ini harus dikaji. Isi pikir. Nah, di sini isi pikir meliputi waham. Waham terdiri dari kebesaran, nihilistik, curiga, mistis. Kemudian ada waham wizar, ada siar pikir, isi pikir, sisi pikir ya. Nah, penjelasan tentang waham nanti akan ada pertemuan selanjutnya yang mungkin akan dijelaskan oleh saya ataupun Bu Rahmi ya. Kemudian ada maksudnya obsesi. Obsesi itu adalah keinginan yang berlebihan, yang diucapkan langsung dan berulang-ulang. Ya. Kemudian ada depersonalisasi. Ini asing pada diri sendiri sampai tidak mengenal dirinya. Proses pikir, ya. Proses pikir ada beberapa macam. Ada sirkumstansial, tangensial, perseparasi, blocking, dan lack of idea. Apa itu penjelasannya? Lihat di teksnya ini ya. Ini. Sirkumstansial itu adalah berbicara berbelit-belit tapi sampai pada tujuannya. Contohnya gini, misalkan perawat bertanya, bagaimana tidur Anda akhir-akhir ini? Dijawab oleh pasien, oh saya tidur lebih awal supaya saya cukup istirahat. Saya suka mendengarkan musik, misalkan kata dia, membaca buku. Kemudian sekarang saya sedang membaca buku misteri. Nah, saya hanya tidur 2 atau 3 jam pada malam hari. Artinya dia muter-muter kan tuh. Sampai akhirnya terjawab pertanyaan perawat. Ya. Nah, kemudian tangensial. Tangensial kebalikan dari sirkumstansial. Kalau tangensial berbelit-belit tapi nggak nyambung akhirnya. Dia ngomong apa kita nggak tahu artinya.
Saya udah kasih contoh di sini ya, nanti teman-teman silakan baca. Flight of idea itu topiknya yang berpindah-pindah dari tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada verseferasi. Verseferasi itu adalah pengulangan kata-kata. Oke, kesadaran. Kesadaran ini sangat berbeda dengan pada pengkajian KMB, Mater, Anak, yang lainnya. Ini bukan komposmetis atau apa, tapi dia meliputi bingung, tampak bingung dan kacau, kemudian sedasi, kemudian stupor. Kalau bingung, dia tampak bingung. Kalau sedasi, dia mengatakan seakan-akan melayang-layang. Kalau stupor, itu gangguan motorik seperti kekakuan, gerakan yang diulang, anggota tubuh dapat diletakkan seperti canggung. Ya, ini perbedaan tingkat kesadaran ya. Kemudian ada orientasi dan konsentrasi. Orientasi itu adalah kemampuan fokus pada pembicaraan, kemampuan mempertahankan kontak mata. Kemampuan konsentrasi bisa dipertahankan, mudah beralih atau apa ya. Karena tingkat konsentrasi pada orang dengan gangguan jiwa itu sangat gampang teralih dan terdistraksi. Kemudian kemampuan berhitung, kita ajarkan perhitungan sederhana, misalkan 1 tambah 1 ataupun 2 tambah 1. Jangan perhitungan yang rumit. Kita teruskan. Selanjutnya yaitu kemampuan mengingat. Kemampuan mengingat ini ada yang namanya daya ingat saat ini, kemudian daya ingat jangka pendek, daya ingat jangka panjang. Daya ingat saat ini tinggal tanyakan saja ke pasien, Bapak tadi pagi makan apa, gitu ya. Nah, kemudian daya ingat jangka pendek kita coba dengan kejadian 1 minggu terakhir. Coba Bapak ceritakan kegiatan ataupun apa yang Bapak lakukan dalam 1 minggu terakhir ini. Selanjutnya, daya ingat jangka panjang. Bisa Anda kaji apapun yang mengingat jangka panjang. Misalkan Bapak lulus SD tahun berapa, SMP tahun berapa. Jadi ya silakan modifikasi sendiri pertanyaannya sesuai dengan yang ada ya. Nah, kemudian penilaian. Untuk penilaian, untuk orang dengan gangguan jiwa itu rada terganggu ataupun kurang tentang penilaian. Misalkan dia mau mandi, misalkan mau keramas pakai sabun atau sampo, nah pasti dia mungkin memperkirakannya dia menggunakan sabun yang penting ada. Atau silakan teman-teman explore sendiri dengan mana yang bagus ataupun mana yang baik antara ini dan ini. Jadi silakan gunakan perbandingan dalam hal ini ya. Ataupun saya kasih contoh lagi ini. Menurut Anda mengamuk itu benar atau enggak? Jika dia perilaku kekerasan. Misalkan yang selanjutnya bisa kita gunakan lagi, jika mau makan perlu cuci tangan atau enggak. Apa saja yang perbandingan. Nah, kemudian daya tilik diri. Ini yang membedakan pasien gangguan jiwa dengan yang lain. Pasien gangguan jiwa itu dia hanya dia nggak akan mungkin ngomong ke IGD, datang ke IGD Sulcol, kemudian Pak saya sakit gangguan jiwa, nggak mungkin ya. Nah ini, jadi dia itu sadar nggak, pasien itu sadar nggak bahwa dia itu mengalami gangguan jiwa ataupun mengalami hal yang berbeda dengan orang lain gitu ya. Nah kemudian selanjutnya kita langsung lanjut aja. Oke, untuk memprioritaskan masalah pada pasien dengan gangguan jiwa itu fokus pada ancaman kehidupan yang pertama. Yang kedua fokus pada keluhan. Yang ketiga akibat dari masalah utama apa. Kemudian sebab dari masalah utama apa, dan pada kebutuhan. Jadi itu banyak ya, tapi yang paling penting adalah yang mengancam jiwa dan yang mengancam diri sendiri dan orang lain. Itu yang harus diutamakan. Contoh ada RBD dengan halusinasi, maka yang harus diintervensikannya adalah RBD-nya dulu ya. Perumusan diagnosa kita menggunakan bisa dari menggunakan SDKI, tapi tetap intervensi kita sementara menggunakan satuan lagi strategi apa ya, kita menggunakan SAK ya, standar asuhan keperawatan jiwa. Saya lupa lagi ya, standar asuhan keperawatan jiwa ya, yang teman-teman bisa menggunakan strategi pelaksana. Oke, untuk itunya ya. Oke, itu yang selebihnya sama dengan pengkajian yang lain yang saya bilangkan tadi, bahwa hanya itu yang membedakan antara pengkajian keperawatan jiwa dengan pengkajian
perawatan lain, yaitu adanya pengkajian status mental dan penetapan prioritas masalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ini akan digunakan lagi pada saat nanti kita praktik di laboratorium Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.